Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semakin semangat ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan tema 1 muatan pelajaran IPS KD 3.1 dengan materi karakteristik geografis Indonesia. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada peta letak astronomis Indonesia. Coba perhatikan pada garis sebelah utara ada garis batas terletak pada 6 derajat lintang utara. Dan pada batas bawah atau selatan terletak pada 11 derajat lintang selatan. Indonesia, letak astronomis Indonesia pada garis 95 derajat bujur timur dan sampai 141 derajat bujur timur. Nah, coba kalian perhatikan lagi ya. Letak astronomis Indonesia tadi menyebabkan beberapa kondisi Indonesia. Yang pertama, sebagian besar wilayah Indonesia terletak di belahan bumi selatan dan dilalui oleh garis khatulistiwa serta beriklim tropis. Sedangkan garis bujur akan menyebabkan Indonesia terletak di belahan bumi bagian timur, serta panjang garis bujurnya sepanjang 46 derajat. Sehingga pada kondisi ini, Indonesia terbagi menjadi 3 pembagian waktu. WIB, WITA, dan WIT. Nah, berikutnya, perhatikan peta berikut ini. Letak geografis Indonesia terletak di antara 2 samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara dua benua besar, yaitu Asia dan Australia. Nah, letak geografis Indonesia tadi menyebabkan beberapa kondisi. Yang pertama, Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan. Yang kedua, keanekaragaman flora dan fauna yang memiliki corak Asiatis, peralihan, dan Australis. Kemudian, kondisi yang ketiga yaitu Indonesia menjadi jalur utama perdagangan internasional. Dan yang keempat, jalur lalu lintas dunia, pelayaran, dan penerbangan yang sangat strategis. Nah, kenampakan alam Indonesia sangat begitu indah. Sekarang kita pelajari ya, ada 2 kenampakan alam. Yang pertama, kenampakan alami. Kenampakan alami terbentuk secara alami tanpa dibuat oleh manusia. Contohnya pegunungan, sungai, danau, dan pantai. Dan berikutnya yaitu yang kedua, kenampakan alam buatan. Kenampakan alam buatan dibuat berdasarkan kepentingan manusia atau dibuat oleh manusia. Nah, di sini ada contohnya jalan raya, bendungan, dan banyak sekali macamnya. Sekarang kita belajar tentang iklim. Apakah itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Karena letak Indonesia secara astronomis dan geografis yang sudah kita sebutkan tadi sebelumnya, Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, apa saja ciri-cirinya? Ciri yang pertama yaitu suhu udara yang tinggi sepanjang tahun atau bisa disebut dengan panas, suhu panas ya. Kemudian yang kedua, Indonesia mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun. Yang ketiga, curah hujannya tinggi, dan yang keempat, lama siang dan malam hampir sama-sama 12 jam. Kondisi geografis dan astronomis Indonesia sangat menguntungkan, sehingga Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah, yaitu keragaman fauna dan keragaman flora. Sekarang kita belajar tentang keragaman fauna. Ada 3 macam keragaman fauna di Indonesia. Yang pertama, tipe Asiatis. Di sana ada contoh yaitu gajah Sumatera ya. Nah, tipe Asiatis ini biasanya terdapat di wilayah bagian barat Indonesia, Sumatera, Jawa, Bali, dan Madura. Kemudian contoh yang kedua yaitu tipe peralihan. Contohnya di sana ada komodo. Kamu tahu kan komodo? Iya, komodo berasal dari Nusa Tenggara Timur.
Nah, di sana rata-rata tipe peralihan berada di wilayah bagian tengah, yaitu Sulawesi, NTB, NTT, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu tipe Australis. Tipe Australis biasanya terdapat pada wilayah bagian timur, yaitu Maluku Utara dan Papua. Contohnya burung cendrawasih yang sangat khas. Nah, sekarang kita masuk ke ragam flora. Ragam flora beraneka ragam, ya. Sekarang kita pelajari berdasarkan persebaran wilayahnya. Yang pertama, wilayah bagian barat Indonesia atau meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di sana ada contoh gambar bunga Rafflesia arnoldi atau bunga Padma raksasa. Besar sekali. Nah, selain itu ada beringin, ada akasia, ada pinus, rotan, jati, dan kayu samin. Sedangkan di bagian tengah yang meliputi daerah Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, terdapat beberapa flora, yaitu bunga cendana, anggrek putih yang begitu cantik, sagu, kayu putih, dan kemiri. Dan terakhir, Indonesia bagian timur atau meliputi daerah Papua. Nah, di sana ada yang khas yaitu tumbuhan sagu. Nah, gambarnya seperti ini ya, seperti pohon kelapa. Selain itu juga ada bakau dan anggrek. Nah, sekarang kita masuk ke ragam flora berdasarkan ketinggian wilayah. Wilayah di Indonesia sangat beragam dari rendah sampai tinggi. Nah, berikut ada 4 pembagian wilayahnya. Yang pertama, zona panas atau dataran rendah. Kita akan menemui tanaman berupa padi, ya. Di sana dapat hidup di antara kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, contohnya yaitu perkebunan teh. Perkebunan teh dan kopi dan seterusnya akan hidup pada ketinggian 600 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah, semakin tinggi lagi, ada pada ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut, kalian akan menemukan pohon pinus, pohon cemara. Bisa kalian temukan di pegunungan tinggi, ya. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu yang lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut, kalian hanya akan menemukan tanaman berupa lumut. Yang terakhir, kita akan belajar tentang ragam flora berdasarkan jenisnya. Ragam flora berdasarkan jenisnya ada 5 macam. Yang pertama, hutan bakau atau hutan mangrove. Biasanya terdapat pada pesisir pantai yang cukup landai. Gambarnya seperti ini ya, hutan bakau. Nah, selanjutnya yang kedua, hutan musim. Hutan musim hanya hidup pada musim-musim tertentu. Biasanya pada musim kemarau akan meranggas. Dan pada musim penghujan pasti akan tumbuh dengan subur. Contohnya pohon jati. Dan yang ketiga yaitu sabana. Sabana adalah sebuah wilayah yang dipenuhi semak belukar rumput-rumputan yang sangat luas. Nah, di sana biasanya terdapat rumput-rumputan dan semak belukar. Di Indonesia terdapat di daerah Jawa Timur, ya. Kalian bisa lihat gambarnya di atas ini. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu hutan hujan tropis. Karena Indonesia terletak di daerah tropis, maka kita memiliki beberapa hutan hujan tropis, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam tumbuhan yang bisa tumbuh di sana. Dan yang kelima yaitu hutan rawa. Hutan rawa biasanya dipenuhi dengan beluntas, kemudian ketapang, dan pohon pandan. Cukup sekian penjelasan dari Bu Isna. Kalau kamu merasa kurang, kamu dapat membaca buku lain untuk menambah wawasan dan semakin mengenal Indonesia yang begitu indah. Dari Bu Isna cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.